Dan tim Silet pun berkesempatan meliput langsung kesibukan Melanie di tempat usahanya. Menjadi artis adalah profesi yang menjanjikan. Terlebih jika nama sang artis telah begitu berkibar. Bukan hanya uang yang didapat, tetapi juga popularitas. Tapi bagi beberapa artis ada yang terpaksa dan ada pula yang berani membuat pilihan untuk banting setir membuka usaha dengan berjualan dengan alasan beragam. Dan inilah sederet artis yang banting setir berjualan. Melanie Ricardo banting setir jualan nasi sambal padahal sudah jadi artis host terkenal dan juga podcast di sosmed. Benarkah semua yang ia lakukan sebagai persiapan sudah tak jadi artis lagi? Dikenal sebagai salah satu host wanita papan atas tanah air, memiliki podcast populer di media sosial, serta aktif berjualan online. Tiba-tiba saja Melanie Ricardo kembali membuat gebrakan baru di dunia kuliner, yaitu dengan membuka bisnis warung sambal yang bahkan sudah memiliki 2 cabang. Dan tim Silet pun berkesempatan meliput langsung kesibukan Melanie di tempat usahanya, mulai dari memperlihatkan menu hingga mendatangi pengunjung yang datang. Pemirsa Silet, sekarang kita mau tunjukin ini sate-sateannya apa aja, fresh apa enggak. Sini, aku tunjukin. Nah, lihat. Diana Mbak ini langsung mengambil sendiri ya kan? Tuh. Ini semuanya. Ada sate usus bakar, ori, goreng, babat goreng. Harganya cuma 9 ribuan. Pete best. Katamu sambal, pete, nasi ikan teri, best. Ya, di tengah suasana warung yang tampak ramai dipadati pengunjung, istri dari Tyson Lynch ini pun tampak begitu bersemangat saat mengajak tim Silet menuju dapur guna melihat 3 jenis sambal andalan yang menjadi daya tarik utama bisnis warung sambalnya. Lantas apa alasan Melanie sampai membuka bisnis kuliner di saat popularitasnya tengah di puncak? Sekarang kita mau lihat pemirsa Silet sambal-sambalnya, let's go ya. Nah, awas, iya loh. Gak apa-apa. Nah, lihat, terpampang nyata apa adanya. Sambalnya meletup ya, say, lihat. Ada lenca, ada ikan teri, dan ada kemangi. Kemangi udah mau habis, harus direfill lagi. Jadi sambalnya langsung fresh, dipenyet langsung untuk disajikan langsung buat mereka. Tinggal campur ayam, pakai nasi hangat, best. Nasinya boleh nambah. Aku benar-benar datang menyapa warga, karena biar bagaimanapun juga mereka pasti ada perasaan seneng kalau ketemu sama. Misalnya gini, kalau aku datang terus aku cuma duduk sendiri, nggak ngajak mereka foto-foto gitu ya mas, nggak ada apa ya, sense of belonging gitu loh. Jadi mereka nggak ngerasa dekat. Kalau gini kan ya menyapa walaupun sebentar, makasih udah datang. Jadi pas mereka makan mereka jadi mungkin seneng posting. Kami adalah pejuang cuan halal, kaum perintis bukan pewaris, apapun diusahakan yang penting cuannya halal. Vicky Prasetyo juga banting setir jualan di warung ayam bakar dengan Mami Nunung. Benarkah karena sudah bersiap mundur dari dunia entertain jika sudah tak laku? Berbeda dari rekannya, Melanie Ricardo yang masih sering terlihat warawiri di layar kaca, Vicky Prasetyo yang justru mulai jarang tampil di televisi, kini juga fokus berbisnis.
Salah satunya membuka usaha makanan khas Jawa berkolaborasi dengan Nunung Sri Mulat yang juga sebagai pemilik resep orisinal dari sejumlah menu yang disajikan. Jika alasan Melani karena ingin mengembangkan pundi-pundinya dari berbagai sisi, lantas bagaimana dengan Vicky dan Nunung? Benarkah untuk antisipasi jika sudah tak laku lagi di layar kaca? Dan seperti inilah kesibukan Vicky di warungnya. Asapnya guys, harum ayam panggang Mami Nungki nih guys, semuanya guys. Ini bener-bener pakai daun pisang, di dalamnya ada kedebongnya juga guys, dicampur-campur. Ini mantap banget, spesial banget. Nah, ini kita buka ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, ngebul banget guys, ngebul banget guys. Tuh, ayamnya udah ditaruh di gerabah di sini nih guys. Assalamualaikum semuanya. Nah, ini yang udah pada nyobain langsung nih, udah pada habis semuanya. Wah, udah pada ludes makan. Bagaimana bang? Kira-kira rekomennya dari siapa dulu? Silakan. Makan apa tadi? Ayam bakar tadi, ayam bakar apa? Mami. Mami ya, ayam kampung Mami ya. Suka nggak bang pedes? Enak banget sih. Bumbunya kerasa banget, nggak pelit bumbu lah gitu ya. Jadi pokoknya bumbunya kerasa ya bang. Kerasa ya? betul. Sambalnya juga ya. Betul. Aku kolaborasi sama Mami Nunung karena yang ngelihat waktu itu ya kondisi Mami Nunung kan ya lagi fight hidup. Ya lagi menjadi survive cancer. Ya udah kita cobalah untuk bisa support Mami dalam waktu yang panjang. Kira-kira apa ya? Akhirnya kita bikin rumah makan lah gitu. Karena kan beliau juga punya resep-resep yang oke gitu loh, punya resep-resep yang enak. 6 bulan lah kita mempersiapkan ini semua sampai akhirnya bisa terwujud dan bisa terrealisasi. Pasti usaha ini selain juga bisa kita nikmati untungnya bersama, kesuksesan bersama, tapi juga bisa membantu Mami nanti untuk ya keperluan pengobatannya, pengeluaran untuk kepengurusannya dan lain-lain lah. Dan kita dukung buat Mami juga bisa jadi survive untuk maju. Ya udah usaha restoran aja, mungkin memang dikasihnya sama Allah. Oh ini loh, kamu kan pintar masak, kenapa tidak dijalankan ya? Ini ternyata mungkin rezekinya dikasih Allah dengan saya membuka restoran ini. Mulai tertata rapi ya, cuma sekarang nyari, kan saya masih butuh berobat dan berobatnya kan nggak yang murah, berobatnya itu yang obat-obatnya itu yang mahal banget. Jadi ya tetap harus bekerja gitu. Kalau tetap ada panggilan syuting, saya tetap syuting. Kadir Sri Mulat demi bertahan hidup, kini jadi pedagang soto dan jualan online. Hidup yang terus berputar rupa-rupanya disadari betul oleh komedian Kadir Sri Mulat. Meski pernah menjadi pelawak kenamaan, tapi pria kelahiran tahun 1951 itu kini sudah tak pernah lagi tampil di layar kaca. Dan hari-hari di masa tuanya pun ia memilih berjualan soto demi menopang hidup. Menurutnya, dengan berjualan soto kudus, hidupnya bukan hanya bisa berjalan dengan baik, tapi sekaligus sebagai hiburan. Apalagi dirinya juga harus terus bertahan untuk hidup di masa tuanya kini. Pak Kadir, lagi ngapain? Lagi main bola. Sudah tahu jualan soto pakai tanya. Oh, soto ini pakai mie ya, Pak? Pakai kawat. Ini ayam. Tadi ayam toge, ya. Ini seledri. Nah, ini bawang putih goreng. Ini khas soto kudus. Ini kuah soto kudus. Untuk menjaga kestabilan rumah tangga yaitu ya yang penting untuk kebutuhan rumah tangga yang jelas cukup dulu. Sekarang saya berusaha semua saya tekan. Yang dalam arti saya tekan misalnya ya pengeluaran yang besar itu apa gitu. Ada tawaran untuk sinetron stripping ya, tapi saya udah nggak kuat tenaga, udahlah udah tua lah, mau apa ya gitu enggak. Saya udah banyak nolak, terkecuali bintang tamu sehari 2 hari ya itu oke aja gitu.